Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial, Bapak Yudi Prasetya, SEMM. Kepada yang terhormat teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Falsafani Arsalan Putra dari Prodi Manajemen kelas A, angkatan 2019, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NIM 190211100028. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, Andar Selviani dengan NIM 32 dan Mia Miftahul Ilmi dengan NIM 47. Di sini saya akan memaparkan sebuah berita yang sangat viral atau yang hangat akhir-akhir ini. Berita tersebut berjudul tingkat keterisian rumah sakit COVID di DKI melonjak. Dilansir dari CNN Jakarta, Indonesia, seperti yang kita ketahui saat ini, coronavirus adalah wabah yang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan kita saat ini. Salah satunya ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Banyak warga DKI Jakarta yang terinfeksi virus ini dan mengharuskan mereka untuk menjalani perawatan yang intensif di rumah sakit rujukan pemerintah. Tetapi saking banyaknya warga yang terinfeksi, tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta sangat melonjak dalam sebulan terakhir ini, terutama dalam bulan November kemarin. Hal ini terjadi seiring peningkatan jumlah kasus positif di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mengatakan, keterisian tempat tidur rawat inap di 98 rumah sakit rujukan COVID-19 mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam setiap pekannya di bulan November bulan kemarin. Beliau merinci di pekan pertama bulan November, keterisian tempat tidur rawat inap sebesar 56%, di pekan kedua sebesar 63%, di pekan ketiga 73%, dan di pekan keempat sebanyak 79%. Sementara tingkat keterisian ruang ICU di pekan pertama November sebanyak 60%, di pekan kedua 68%, di pekan ketiga 70%, dan di pekan keempat 72%. Beliau mengatakan, per 5 Desember 2020, 4.960 dari 6.302 atau 79% tempat tidur isolasi dan 620 dari 874 atau sebanyak 71% sudah terisi di 98 rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta, kata Bapak Anies dalam keterangan tertulisnya hari Minggu tanggal 6 bulan 12 kemarin. Secara rinci, 19 rumah sakit umum daerah di Jakarta memiliki total ruang isolasi 1.645 tempat tidur dengan tingkat keterisian 78% dan total ruang ICU 247 tempat tidur dengan tingkat keterisian 75%. Kemudian, 9 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan memiliki total ruang isolasi sebanyak 643 tempat tidur dengan tingkat keterisian 68% dan total ruang ICU 160 tempat tidur dengan tingkat keterisian 74%. Berikutnya, 6 rumah sakit TNI atau Polri memiliki total ruang isolasi sebanyak 827 tempat tidur dengan tingkat keterpakaian 72% dan total ruang ICU sebanyak 132 tempat tidur dengan keterpakaian 43%. Selanjutnya, 6 rumah sakit BUMN atau kementerian lain memiliki total ruang isolasi sebanyak 776 tempat tidur dengan keterpakaian 74% dan total ruang ICU 143 tempat tidur dengan keterpakaian 76%. Terakhir, sebanyak 58 rumah sakit swasta memiliki ruang isolasi 2.411 tempat tidur dengan keterpakaian 86% dan total ruang ICU 192 tempat tidur dengan keterpakaian 79%. Bapak Anies sebelumnya kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi di Jakarta hingga 21 Desember. Keputusan itu diambil setelah Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan kajian akademis dari BNPB dan Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Bapak Anies mengatakan, berdasarkan indikator BNPB, saat ini DKI Jakarta ditetapkan sebagai daerah risiko paling tinggi penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia.
Sementara FKM UI memberikan skor 63% terhadap pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta. Sekian berita yang dapat saya paparkan. Semoga berita ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.